Optimis Indonesia Maju, dialog kita lanjutkan masih bersama Vicky Satari, Direktur Konten dari Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Mas Vicky, kesejahteraan, kemakmuran itu kunci awalnya adalah kepastian hukum dan keadilan. Nah, soal kepastian hukum itu kan di pemerintahan Jokowi Ma'ruf juga banyak yang dipertanyakan, misalkan Jokowi JK ya? Jokowi JK, pemerintahan Jokowi JK. Jokowi JK. Wow. Amin kalau itu amin nanti insya Allah dalam waktu Jokowi JK itu misalkan dukungan terhadap penyidik-penyidik KPK yang mendapatkan banyak ancaman misalkan. Kok Jokowi nampaknya kurang sekali memberikan satu peneguhan gitu ya, bahwa ini harus dibantu, bantunya bagaimana, itu kayak kasus Novel Baswedan misalkan, itu belum terselesaikan. Terus kasus-kasus korupsi, revolusi mental itu kan dimulai di pemerintahannya Pak Jokowi. Kasus-kasus korupsi itu nampak jadi lebih nampak lagi terlihatnya. Terus soal konflik agraria, nah ini juga hal yang menarik. Ketika Pak Jokowi ngomongin soal konsesi dan kemarin ayo ada yang mau ngembaliin, sini saya tunggu gitu. Kenapa Pak Jokowi nggak, ayo yang konsesinya besar-besar sini bagikan, kita akan bagikan ke rakyat. Nah itu kenapa nggak begitu? Atau apa sebetulnya strateginya? Oke, satu-satu ya. Itu tadi yang pertama adalah masalah penegakan hukum. Rasanya itu juga sudah sering sekali ya disampaikan komitmen Pak Jokowi. Ini ada bicara hukum ini ada ruang-ruang yang nggak bisa diintervensi penuh oleh eksekutif presiden, ya kan? Ini sangat dihormati oleh beliau. Dan bicara tentang tadi disebut ya Mas Novel Baswedan, ini sebenarnya juga pemerintah Pak Jokowi sudah berulang kali bilang bahwa itu segera disupport, didukung dan seterusnya, dibikin satu tim khusus bahkan gitu. Tapi lagi-lagi ini kan dikomunikasikannya, jadi kalau bicara tahun kasus 98 aja bicara, ini kan masih sangat sulit untuk dikuak ya. Komitmennya sudah luar biasa karena beliau tidak ada beban masa lalu, tidak ada punya beban pribadi ya. Jadi komitmen itu dibangun penuh oleh Pak Jokowi. Jadi tadi kasus Novel Baswedan ini dibuat kok tim penyidik yang langsung oleh Kapolri ya. Jadi dan ada beberapa orang KPK. Betul, beberapa KPK. Tapi perkembangannya belum ketahuan itu. Nah ini masalahnya kan juga tadi ada pekerjaan-pekerjaan Mas yang nggak semuanya terlihat kasat mata progresnya, ya kan? Ini tapi butuh masyarakat butuh ya disampaikan progresnya, perkembangannya, tim dan seterusnya. Karena kalaupun ada informasinya, ini kan hiruk pikuk dinamika politik dan seterusnya, cerita-cerita yang dibangun, ada hoax lagi, ada fitnah lagi, ada yang press conference lagi. Ini kan yang juga menyita perhatian. Kemudian yang kedua adalah tadi masalah. Kalau yang ketiga kan masalah konsesi lahan ya, itu kan disampaikan dan itu dilakukan, pembagiannya dilakukan kok pemerintahan sebelumnya. Tapi kan tentunya ini kan hanya himbauan karena kan tentunya konsesi lahan ini kan juga ada dasar hukumnya yang lalu kan pemerintah. Presiden nggak bisa gitu ya. Oke, kalian memang mendapatkan konsesi secara legal, tapi sekarang rakyat butuh nih. Ayo coba. Itu nggak bisa juga memaksa dalam hal misalnya privat mengambil hak-hak privat ya dari jadi reformasi lah. Reformasi agraria itu hanya diambil terus dibagikan. Reforma bukan hanya reformasi tapi juga retribusi aset gitu kan secara paksa kan nggak bisa. Itu juga kan bagian yang tadi yang dibahas berkenaan dengan penegakan hukum sebetulnya. Oke. Nah itu dia. Artinya gini, ketika ada banyak konsesi yang luar biasa yang dimiliki sama warga negara Indonesia, termasuk di timnya Pak Jokowi Ma'ruf sebetulnya, apakah hal itu juga disampaikan? Iya tentunya, ini kan bagian gini, itu kan Pak Jokowi baik di debat, yang kedua juga semalam di Optimis Indonesia Maju, ini disampaikan juga kan di depan seluruh rakyat Indonesia, artinya juga tim yang ada juga ya. Tapi juga kaitannya adalah pertama ini dibedakan bahwa tim ini adalah tentunya juga berlatar belakang pengusaha dan melakukan usahanya, ya kan? Tidak ada bukan capres, bukan cawapres. Ini kan harus kita dudukan dulu sama-sama.
Kalau usahanya ya silakan selagi ini masih produktif, bisa menyerap tenaga kerja, bisa membantu perekonomian negara, ya didorong juga kan begitu. Tapi ini persoalannya ada beberapa banyak lahan-lahan yang dikuasai ini tidak produktif, jadi tidak digunakan. Ada beberapa yang begitu. Ada ceritanya bahkan sempat ada terkena pilot dan seterusnya. Ini saya nggak bicara dengan sesuatu, tapi itu terjadi. Ini yang sebenarnya ingin dipastikan bahwa semua lahan yang ada di seluruh penjuru negara yang dikuasai oleh pribadi, ini produktif, bisa memberdayakan banyak masyarakat. Dan kalau tidak produktif, bukannya negara berhak untuk membatalkan izin konsesinya? Ini oleh karenanya undang-undang begitu kan? Oleh karenanya itu kan itu yang disampaikan. Kalau memang tidak produktif, segera kembalikan juga jangan berdalih A, B, C, D, karena kan juga pasal-pasal yang lain ada ya gitu ya, nggak semerta-merta bisa diambil alih oleh negara. Kang Vicky, yang dimaksud dengan Indonesia maju bagi Jokowi Ma'ruf itu apa? Ya, Indonesia maju yang pasti sumber daya manusianya ini lebih hebat lagi ke depan. Manusia yang lebih bisa mandiri ya, bisa sekolah, menyelesaikan sampai dengan kuliah tingkat perguruan tinggi. Oleh karenanya diluncurkan juga Kartu Indonesia Pintar Kuliah oleh Pak Jokowi gitu ya, membantu. Kemudian juga kemudian setelah itu manusia yang siap kerja. Oleh karena juga diluncurkan kartu siap kerja gitu. Kartu prakerja ini yang betul-betul untuk membantu ya setelah lulus kuliah dan seterusnya. Ini tentunya ada mekanisme tertentu. Kartu yang tadi kita Indonesia Maju yang telah menyelesaikan permasalahan dasar, infrastruktur telah dibangun. Indonesia Maju yang memang dibayangkan oleh Pak Jokowi dan kami ini adalah tentunya Indonesia yang berdaulat, yang bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dengan aktivitas ekonomi yang bottom up, ya, dibangun dari pedesaan, hubungan antara desa dengan kota ini hebat, ekosistem antar kota, kabupaten, provinsi sampai dengan secara kolektif membangun Indonesia yang maju. Kemudian Indonesia maju ini adalah yang memang bisa semua warga negara bisa menikmati hasil pembangunan. Tadi Indonesia sentris, keadilan hadir, BBM satu harga dan seterusnya. Dari hal-hal yang basic seperti itu juga telah ditunaikan. Dan ke depan Indonesia maju ini yang sebetulnya menjadi cita-cita bersama berkenaan dengan optimisme, bagaimana dari kesejahteraan, bagaimana dari kesetaraan, bagaimana dari lapangan pekerjaan, ini bisa kita capai bersama. Kang Vicky, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Dialog Pagi hari ini. Terima kasih.